Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi. Hari ini saya membagikan firman Tuhan kembali bersama dengan saudara, yang saya ambil lagi dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini ada bercerita tentang seseorang yang dirasuk begitu banyak setan di dalam dirinya, dan dia datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, dan dia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Dia mengenal, ya, setan ini mengenal Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, "Aku memohon kepadamu," katanya, "supaya engkau jangan menyiksa aku." Setan-setan pun tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Puji Tuhan. Kalau anak kambing itu juga kambing, kalau anak kucing itu juga kucing, anak domba itu juga domba, maka anak Allah itu juga Allah. Jadi sebenarnya apa sulitnya kita mempercayai Yesus itu Allah? Setan-setan pun tahu bahwa dia adalah Allah, Anak Allah yang Maha Tinggi. Anak Allah, ya Allah itu sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, anak kambing, ya kambing juga, ya. Anak Allah, Allah juga. Setan mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Allah sendiri mengakui dia Allah. Satu kali di atas gunung, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kemudian bilang, suara itu bilang, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Allah sendiri bilang dia anaknya. Karena Yesus anak Allah, dia juga Allah. Selain itu, pada malaikat-malaikat datang memberitahukan kepada para gembala waktu Yesus lahir, "Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud." Kristus Tuhan, dia katakan Yesus itu Tuhan. Allah itu sendiri. Malaikat mengakui Allah itu sendiri. Allah mengakui Yesus itu anak Allah. Allah itu sendiri. Setan-setan mengakui anak Allah. Allah itu sendiri. Sekarang saudara, kenapa sulit kita menerima dia sebagai Allah? Masih sulit menemui dia ada sebagai Allah? Apa buktinya dia sebagai Allah? Baiklah, Yesus di dalam pelayanannya itu, dia mengatakan dosamu sudah diampuni kepada orang lumpuh yang dibawa kepada dia, dan kemudian dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Dia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang punya kuasa mengampuni dosa? Allah. Jadi dia Allah. Di lain kali, Yesus memanggil satu orang bernama Lazarus 4 hari di dalam kubur, sudah mati, tidak bernyawa, 4 hari. Yesus panggil dia keluar, "Lazarus, keluarlah." Ini orang yang sudah mati hidup kembali, dikasih nyawa sama Tuhan Yesus. Siapa yang bisa kasih nyawa? Selain Allah yang bisa kasih nyawa kepada manusia. Nyawa kita dikasih oleh dia. Yesus memberikan nyawa kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari. Bukan satu orang Yesus kasih nyawa, ada 3 orang yang Tuhan kasih nyawa. Selain Lazarus, anaknya Jairus yang sudah mati, sakit mati, Yesus suruh dia bangun. Sepatah kata dia bangun. Siapa yang bisa kasih nyawa? Allah. Yesus bisa kasih nyawa. Allah dia. Yesus anak Allah. Allah dia. Di lain kali, Yesus bertemu seorang janda yang anaknya meninggal, dibawa untuk pergi dikubur.
Yesus lihat itu, kasihan kepada janda dia, anak tunggalnya dia. Yesus panggil dia bangun kembali, hidup kembali lagi, kasih dia nyawa, hidup lagi. Siapa yang bisa kasih nyawa? Allah. Sebab itu, Yesus itu Allah. Biarlah kita sungguh-sungguh percaya kepada dia. Dia adalah Allah itu yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa membawa kita kembali ke surga. Jangan lagi tidak percaya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.